Oke, selamat sore teman-teman semua ya. Selamat sore teman-teman semua ya. Ini ada yang perhatikan apa yang berbeda ini dari apa? Dari setup kali ini. Coba apa yang berbeda ini? Nah, ini kita sudah ada gelas ya. Iya, Kita sekarang jadi tukang jualan gelas, Bro. benar. Ada gelas di sini dan seperti kita informasikan, Bro, dari sekitar 3 bulan lalu bahwa ini adalah range yang paling oke untuk trading harian. Oh ya, ini udah tiba-tiba 1.500%. Nah, ya. Jadi kita udah bilang kan, Ya. altcoin untuk dipegang di swing di posisi seperti ini jelek. Di spot ya maksudnya. Di spot tuh jelek ya. Untuk kita makan di spot tuh jelek. Kenapa? Karena ya kalau spot kita Bitcoin Zcash saja ya. Dan kalau Ya. yang lain ketarik, SUI gue juga udah dari 1,7 ya. Dan overall ini kalau kita lihat macam-macam, Bro, dari Ethereum ya, Solana ketarik sampai 186 ini kan Solana. Dan tapi teman-teman yang semuanya trading secara harian itu profit terus, Bro. Yes. Karena memang zonanya kita udah perhatikan dari kemarin September ya. September kita udah analisa, Oktober kita info ke kalian bahwa oke nih, ini zonanya untuk kita Main bisa harian ya. main di harian. Nah, tapi sebelum kita bahas itu kita mulai dari market outlook dulu, Bro. Ini kan Sailor untung besar tuh earningsnya 2,6 billion ya. Ya. Dan Brian Armstrong bilang dia bullish sama Bitcoin. Jadi Bitcoin ditambahin lagi sekitar 400 juta dolar di balance sheet Coinbase. Kayaknya mulai di ramp up ya dari net profitnya. Coinbase juga secara profit kita 400 juta ya kuartal 3. Tapi berarti gila juga ya, dia bikin deal untuk beli yang Kobe punya 300 juta padahal net profitnya laba bersih 400 juta, Bro. Ya mungkin Ada hubungan khusus kayak itu. ada ini sexual relationship. Bau-bau seksual. Mungkin ada hubungan khusus ya itu ya. Benar. Jadi laba bersih 400 juta dipakai beli barang 300 juta. Unik. Unik, Bro. Ya atau tax write off juga itu. Jadi itu kalau itu tadi bercandaan yang di luar ya teman-teman ya. Banyak yang bilang seperti itu. Tapi kita lihat gimana, Bro. Bitcoin ini secara struktur dari 109.000 kemarin kan sempat turun 106.000, dia naik lagi kocok. Apa yang terjadi sekarang di Bitcoin ini? Secara price action coba kita lihat. Ya. Bitcoin terakhir kan waktu kita live ya harganya di 115.000 ya. Waktu itu kan kita bilang ya. Hati-hati ya daily resistance. Ya. Dan di dalam pun ya di channel ya saya jelasin waktu itu ya, waktu ini. Nah, tanggal 28 saya bilang Bitcoin rejection bearish daily candle ya. Ini sebelum pengumuman red cut yang mana udah 100% ya. Waktu itu ya Bitcoin masih di 114 ya sekitar. Saya bilang waktu itu ada potensi drop Bitcoin dan ya kita turun ya dari range tersebut dan sekarang ya ini sekarang kita mengunjungi ya range low ya untuk Bitcoin dan apakah kita akan menahan di sini ya. Sebenarnya kita ada di area demand ya, kita ada di area support. Dan satu indikator yang harus teman-teman perhatikan, sangat-sangat perhatikan, itu adalah 50 moving average di weekly chart ya. Setiap kali kita kehilangan ya 50 weekly ya moving average, kita tuh masuk yang namanya bear market. Sama seperti kita kehilangan ini ya di Desember 2021, kita drop dan kita turun ya dari moving average-nya itu sampai 67%. Jadi ini adalah support yang krusial. Kenapa? Karena ini support yang udah dites ya dari 2023 ya. Setiap kali kita di 50 week ya moving average, kita di sini memperoleh yang namanya bounce dan kita ada di range low sekarang. Plus ya kita bakal dapat ya yang namanya monthly close, ini 100% bisa dipastikan ya monthly close-nya merah. Kita masih di ombang-ambing ya. Bukan sesuatu yang menyenangkan pastinya, tapi ya menyenangkan mungkin buat orang yang trading harian. Jadi this is your time buat kamu yang mau dapat opportunity karena sulit ya mencari swing yang gede ya. Ini kan Bitcoin cuman kita ranging ya, benar-benar. Ngotok, Bro. Ini cuman ini persis sama seperti Maret ya. Apakah ini siklus berakhir atau tidak ya? Gak ada yang tahu jawabannya. Cuman satu hal yang saya tahu ini range high, ini range low udah. Nggak, satu yang kita tahu, ini zonanya buat trading harian. Kita kan udah bilang dari bulan lalu. Iya, udah dari sebulan lebih ya. Sekarang saya ngomong kayak ini, nggak ya blindly, maksudnya kayak kita bisa hold spot yang luar biasa gimana. Betul. Tapi ini ya udahlah tektokan 20-30% out ya karena
Makanya posisinya Nggak enak. sepersen spot kita. Karena Kecil saya sekali. melihat juga banyak ya di Twitter tuh yang nge-back holding XPL, nge-back holding Aster. Gimana bro itu? Turun, Yang beli jadi terus. XPL sama Aster tuh gimana akhirnya? Ya itu kan very overcrowded. Korbannya ya. gimana itu? Very overcrowded. Ya, Aster ini orang masih teriak-teriak beli loh dari sekarang. Kan kita waktu margin call terakhir kan kita ngomong ya, kalau dia Ya. nggak breakout dari area 1,4 dengan volume, ya kita nunggu dia ke 0,6, ini udah 0,85 weeknya pagi ini ya. Ya. Dalam artian kamu nggak akan menemukan enjoyment ya beli aset yang kayak dia akan turun terus kayak 30% seminggu ini, minggu depan 30% lagi. Ya apalagi XPL ya. Ini Aster, ini XPL. You will not enjoy this piece of shit ya. Waduh. Jadi Waduh itu. ya, ini one big giant volume ketika dia udah TGE ya, live terus ya jebret ya. Nah, ini Nggak boleh ya spot-spot begitu ya bro ya. nah ini udah drop only ya volumenya dan no sign of recovery dan ya I don't know what to say ya. Saya udah ngomong dari 2 bulan yang lalu kayak fuck spot position ya. Maksudnya kayak trimming, jadiin barang real, act like it bear market, mikir opportunity hari ke hari karena ya ini koreksi yang cukup dalam ya untuk beberapa alt. Ya, ini contoh ya XPL, Aster. Kita ngomong lagi juga yang lain ya, juga dropnya luar biasa parah. Ya bahkan yang gede ya contohnya apa kayak Ondo gitu. Ya. Ondo juga ya sama ya outlooknya kena flash semua. Belum balik. Oke. Jadi banyak yang kena flash ya bro ya. Yes. Ini sepertinya ini yang internet gue di sini agak lambat nih ya. Benar. Jadi kita ada beberapa katalis ya teman-teman ya Yes. yang apa namanya bisa dilihat di sini. Salah satunya adalah ini bro. Kemarin Oh, iya. Prancis kayak 2 hari lalu kalau nggak salah ya. Prancis announce mau strategic reserve ya. Ya. Jadi kita lihat dari earning season saya bagus sekali. Kayaknya ini banyak ini bro ya, advancement juga kalau kita lihat dari segi earnings kayaknya perusahaan tech ini futuresnya sempat naik karena earningsnya banyak yang di atas ekspektasi. Yes. Earning season ya orang bilangnya. Makanya kemarin ketika Bitcoin 106, futuresnya Amazon dan teman-teman itu pada naik. Bitcoin bounce back balik ke 109.000. Cuman bisa lihat nggak banyak katalis. Dan untuk yang terlalu berharap untuk rate cut di Desember juga kan dibilang untuk waspada dulu. Ya sabar dulu. Benar-benar. Karena ya itu tadi ya, kita bisa melihat ya semua itu kan di chart. Iya. Dan yang menarik juga kalau secara makro Bank of Japan tuh kalau gue nggak salah kemarin mau naikin inflasi ke 2%. Artinya apa? Jepang mau cetak duit. Nah makanya kemarin Ray Dalio tuh gue sempat kirim juga tulisannya dia pas gue baca 7 menit tuh jam 2 pagi kalau nggak salah ya. Yes. Ray Dalio bilang bahwa gold adalah hal terbaik. Tapi menurut kita bukan gold ya. Menurut gue pribadi sih Bitcoin yang akan tetap lebih bagus. Yes. Karena Bitcoin adalah format gold yang kalian bisa transfer kemanapun dan nggak takut untuk dirampok ya teman-teman ya. Bisa Yes. juga sih dirampok tapi lebih susah sedikit lah. Ya. Dan Ray Dalio itu punya tesis untuk besarin goldnya posisinya sampai 15%. Nah itu kan menarik tuh. Berarti dia nggak percaya akan currency. Karena menurut dia fiat backed utang dia bilang ya. Jadi uang kertas tuh fiat backed utang tuh nggak bagus. Dan bank sentral menurut dia tuh belum lama bro. Bank Ya. sentral tuh baru berdiri 1913. Jadi belum 100, baru 100 tahun lebih dikit gitu. Dan selama fiat itu bermasalah, gold tuh selalu jadi pemenang. Walaupun dia bilang real inflation rate dari gold itu cuma 1,3% teman-teman. Jadi per tahun gold tuh naik cuma 1,3%. Tapi itu lebih baik dibanding hutang fiat. Ya. US Treasury kita juga lihat penurunan dari Bank Sentral Cina udah belinya udah tinggal beli sedikit. Artinya apa? Ini kayaknya kita di tengah-tengah mungkin inflasi yang besar, Bang. Jadi makanya Fed juga agak takut untuk cut rate di Desember. Dari look-nya, makanya market nggak terlalu apresiasi kemarin dan kita lihat aset-aset berjatuhan. Makanya kita udah bilang jangan pegang altcoin di spot, jangan beli XPL di spot, jangan beli Aster di spot. Karena ya susah, Bro. Ini kan kebetulan juga Zcash naik juga. Apakah gue yakin banget naik? Ya enggak juga. Karena ini kan anomali. Dan emang kebetulan kita ngelihat, oh dia punya tokenomics mirip seperti Bitcoin. Tapi apakah akan naik terus? Belum tentu. Kenapa? Karena privacy coin itu juga ada jeleknya teman-teman. Jeleknya apa? Ini nggak bisa di listing di semua tempat gitu. Jadi nggak semua regulator tuh mau. Dan menurut kita susah ya bro ya kalau aset mau ngelawan regulator ya di dunia. Bitcoin dan Ethereum kan comply. Jadi kita tetap posisinya akan besar di Bitcoin. Ya oke lah, untung kan 50 miliar bisa buat
jajan cilok gitu bisa. Beli mobil ya. Bisa buat beli mobil bisa gitu. Cuman ya bukan posisi yang signifikan juga teman-teman. Yes. Tetap Bitcoin akan jadi core position dan kalau untuk 1-2% dari portfolio akan swingnya di trade harian bro sebenarnya. Ya, pasti. Dan trade harian ini memang masih mantap ya. Dan ini kita kali ini kita akan bikin sesuatu yang berbeda. Di mana sini udah kita siapin lagi tuh speaker busuknya itu di depan belakang. Yes. Jadi kita akan telepon kalian. Ya. Nah ini kan kalian tanya. Ya. Sambil kita tunggu telepon ada yang tanya, bahas BBCA. BBCA kita udah bilang beli dari 7.300 ya. Banyak yang bilang, Timothy kenapa beli BCA? Nah untung tuh 10 miliar. Jadi skill issue jawabannya, skill issue. Coba telepon. Udah? Diangkat gak sama orang ini? Halo? Halo, Iya, dengan siapa namanya? Dion. Dengan Dion. Oke, Dion. Ada pertanyaan apa, Dion? Oke, jadi kan saya juga banyak baca tentang Ray Dalio ya. Oke. Kalau kata dia dari awal tahun ini kan udah teriak-teriak kalau US ini akan kemungkinan besar mengalami krisis mirip seperti 930 style inflation. Ya. Dari sejarah kan terutama 1933 dan 1971 itu gold kehilangan, maksudnya fiat kehilangan purchasing power-nya dan dengan banyak, dan yang naik di dollar term itu gold kan. Ya. Untuk sekarang semenjak adanya Bitcoin, apakah Bro Tim dan Bro Kakak berarti setuju dengan, kan Bitcoin ini memang karakteristiknya jauh lebih superior dari gold ya. Ya. Apakah dalam masa-masa menuju gelap ini, apakah Bitcoin ini akan outperform gold? Oke, itu jadi pertanyaannya apakah Bitcoin Nah, akan untuk- outperform gold ya? Halo? Iya, dan Oke. mau saya tambahkan, kalau untuk Bro Kakak dan Bro Tim ini untuk melewati masa-masa seperti ini, struktur portofolionya itu seperti apa? Oke. Oke. Untuk melewati. Oke, kita akan jawab ya. Jadi apakah Bitcoin akan outperform gold? Untuk sekarang gini. Gold itu kan ada inflasinya di mana gold itu bisa ditambang. Nah, karakteristik apa nih yang Bitcoin itu lebih bagus dari gold? Ini dijelaskan dengan jelas ya. Jadi anggap ada penyihir ya. Penyihir datang mau bikin emas yang lebih bagus. Emasnya ini cuma di cap 21 juta, banknya itu di surga, nggak bisa dicolong, bisa ditransfer 1 detik. Nah, sihir koin ini bakal dibeli nggak dibanding emas asli? Jawabannya iya. Kenapa? Karena ini dipakai sama orang-orang di negara yang akses ke goldnya lebih sulit. Ya. Ya. Kita kalau ngomong di Argentina aja, beli USD itu udah sulit. Gitu. Yes. Jadi Bitcoin akan jadi alternatif. Tapi apakah Bitcoin akan outperform secara signifikan? Mungkin kita akan lihat korelasi yang lebih dekat seperti belakangan ini, di mana gold naiknya berbarengan sama Bitcoin. Kenapa? Karena Dalio itu udah bilang dengan jelas tuh kemarin, dia baru bikin esai panjang, dia jelasin bahwa gold itu dia udah nggak lihat sebagai aset kelas. Ini yang menurut gua Ray Dalio udah agak sedikit berubah pikiran. Dia bilang itu udah bukan bagian dari strategic aset kelas, tapi dia sebutnya monetary value. Dia udah sebut gold sebagai uang. Jadi Bitcoin apakah kita bisa artikan sebagai uang yang lebih sempurna daripada gold? Ya itu up to debate kan. Orang Yes, punya pasti. preferensinya masing-masing. Tapi Dalio berarti udah nggak ngeliat Kalau gold itu sebagai ini aja aset. ya. Peter Schiff sama CZ aja yang debat itu. Ya kalau itu Peter Schiff sama CZ, kalau dengerin di sitonanya aja. Cuman kalau kita punya stance di mana preferensi. Jawabannya kayak gua pribadi. Preferensi gua di Bitcoin aja. Kalau preferensi Bro Kakak tuh di split. Jadi ada Bitcoinnya, ada goldnya. Coba kan balik lagi ya, kebutuhan orang beda-beda. Ya. Tapi kalau tanya tinggian return mana? Ya pastinya Bitcoin lah. Kita kan kalau kita ngelihat secara 5 tahun terakhir ya jelas gitu. CAGR ke depannya pasti Bitcoin itu lebih tinggi. Karena Yes. gold itu real inflation-nya, kalau lu ngitung real return-nya 1,3%. Dalio udah hitungin tuh. Ya. Selama berdiri Inception 1,3%. Cuman itu tetap lebih bagus dibanding currency biasa. Kenapa? Karena USD dari 1925 sampai sekarang, kalau lu tarik tuh garisnya, itu kehilangan 99,9% dari value-nya. Yes. Nah kalau gold itu stabil terus naiknya 1,3%. Jadi kalau ditanya mending mana, gold apa kita pegang USD atau US Treasury, jawabannya gold.
Tapi kalau gua pribadi prefer Bitcoin dibanding gold. Nah, kalau Bro Kakak mungkin punya preferensi yang berbeda. Ya kalau bingung dibeli semua ya kan. Nah, itu kalau dia daripada Iya kan? pusing gitu kan. Bener Bagus seller yang apa mana? bener CZ atau bener ini, dia beli Bener dua-duanya. CZ atau Peter Schiff ya. Atau Dalio gitu kan. dua-duanya, gitu kan. Nah, Beli karena dua-duanya. Ini kan lagi ini ya, kita ngomong kali ini perbandingan ya, price action dari Bitcoin dan gold ya sebenarnya mirip-mirip ya. Iya, Dalam betul. artian, cuman kalau kita ngomong kita tariknya tanggal kapan nih? Nah, miripnya? ini enak nih pakai chart nih. Kalau kita ngomong lihat dari Agustus ya udah dikalahin ya. Ya. Dari 4 Agustus tuh Bitcoin cenderung sideway. Betul. Ya. Cuman tapi gold emang rally sendiri. Nah, ada chart yang menarik kan yang lagi Oh, yang atas bawah gini ya. yang maksudnya kayak oh ini gold top, Top Bitcoin naik. bottom. Belum tentu Karena gitu. satu belum tentu goldnya tuh top Iya, di betul. situ. Menurut gua belum tentu. Ya, dua juga apa yang mendasari kayak event itu akan terulang lagi. Betul. Dia kan cuma satu kejadian event di Itu cuma satu kejadian dan kebetulan kalau chartnya di zoom lebih panjang. Benar. Gold sama Bitcoin tuh naiknya lumayan mirip barengan. Jadi kenapa? Karena dua ini adalah aset yang diuntungkan ketika negara cetak uang. Fundamental itu. Jadi dua-duanya mirip Ya. propertinya, mirip. mirip. Properti mirip. Tergantung memang preferensi, tapi memang secara CAGR ya memang Bitcoin lebih oke. Plusnya gold, yaitu kan central bank buying a lot of gold. Ya, Kalau Bitcoin masih belum ada ya mandat central bank bisa beli. belum ada. Jadi Strategic reserve pun beda-beda. selama itu belum terjadi, dari segi monetary policy gold Ya. lebih menang. Setuju. Monetary policy gold lebih menang. Dari segi technological advance ya Bitcoin lebih menang. Secara size juga gold, secara historical time value juga gold. Karena Bitcoin ya. kan baru. Tested udah gold. Ya, udah gold tuh tested udah dari Fir'aun ya. Waduh, gold tuh udah lama dari zaman Firaun ya. Gold tuh dari zaman Firaun sama Salomo udah ada tuh. Iya. Jadi kalau lu tanya secara properti monetary ya pasti lebih robust gold lah. Pasti. Jadi kalau bingung beli dua-duanya, kalau gue preferensi Bitcoin tapi bukan berarti gue nggak suka gold. Ya. Benar. Bukan berarti gua nggak suka gold. nyimpen ya dia. Saya nggak suka nyimpan gold. Yes. Ya. Gitu. Kalau misalnya kalau tanya kenapa nggak beli ETF gold kan beli GLD. Kalau gue ada GLD di portofolio gue, lama-lama gue jual ganti iBit bro. Ya, Biasa gue gatal. Jadi lebih suka Bitcoin gitu ya. Semoga terjawab. Dion ya. Oke. Next pertanyaan. Masih. Jadi kalau Bitcoin itu kan memang Masih ingin Kalau lanjut. sampai- Oh dia masih Kalau lanjut. kata Oke lanjut. Ray Iya. Dalio- Kenapa? Ray Dalio itu kan bilang kurang lebih krisisnya ini ada berpotensi 2 sampai 3 tahun lagi. Oke. Dibilang di mana dia? Gue ngikutin Ada, setiap saya research baca paper di- Bridgewater, jadi gue tahu. Dia bilangnya kapan itu? 2-3 tahun. Di bukunya kalau nggak salah. Kok bukunya? Bukunya itu tahun Iya, berapa? bukunya iya. bukunya Bukunya yang mana? buku diary-nya. Iya diary enggak. Kayaknya Ray Dalio nggak bilang 2-3 tahun. Harusnya gue tahu kalau dia bilang itu. Ya tapi lanjut Jadi kurang pertanyaannya. lebih dia bilang kurang lebih itu kita mendekati masa-masa krisis Ya 1971 betul itu dia bilang itu. dengan. Jadi saya kan juga punya position di alts semenjak yang liquidation terbesar itu ada beberapa yang minus. Ya. Bitcoin juga karena saya masuknya baru di awal tahun ini ya masih break even. Oke. Oke. Berarti ini lebih baik untuk alts-nya saya likuidasi semua. Untuk Bitcoins-nya saya sekarang 50% di porto Bitcoin. Oke. Apakah mending di trimming masukin ke gold atau gimana? Oke, ini kayaknya berarti saya harusnya belum terlalu besar ya. Bitcoin 50 keep aja, gold karena itu kan butuh cara nyimpen dan lain-lain ya. Kecuali portonya udah besar sekali, bolehlah ada gold. Tapi 50 Bitcoin udah oke. Mungkin Bitcoinnya dibiarin aja. Kalau alt 50 mungkin kita sisain 30% cash ya bro ya. 20-nya 20% 10 lah di trade altnya. harian tapi. Ya. Ikutin yang dalamnya di trade harian. Paham? Paham. Oke. Tanya Altcoinnya apa tuh? terakhir. Yang di hold apa altcoinnya? Ada Sui, Terus? Terus? Apex, Oke. terus
Eh, Apa lagi? Lupa. dan ada satu lagi lupa. Oke, kamu aja Portos sendiri lupa jadi jangan beli Benar. gold dulu. Ntar Itu goldnya lupa. Porto sendiri lupa tuh kayak Goldnya lupa kamu nanti. nama istrinya siapa ya? Iya. Kamu harus ingat ya Dion Portonya. Jadi Portonya dibikin ini, dihafal setiap hari ya. Iya. Itu step 1 ya. Portonya dibiarin dulu 50 Bitcoin, kamu 30 kamu pegang cash ya. 20-nya itu kamu bisa pakai antara kamu mau mainnya gatel-gatel atau kamu mau bisa trading harian juga ya. Oke. Yes. Next ya. Oh ini bilang palingan XPL tapi malu. Oke. Halo, Ya, halo. Namanya siapa? nama saya Aldo. Mungkin Kencangkan lagi mau coba langsung kamu ngomongnya. aja. Halo, halo. Iya. Yes. Mantap. Ya, udah kedengeran suaranya? Ya, kedengeran aman. Oke. Thank you waktunya Bro Timothy sama Prof Kakak. Mungkin langsung pertanyaannya aja. Jadi sebenarnya awalnya aku udah invest, terus sekarang lagi mau belajar trading. Jadi lagi lihat-lihat tentang layer 2 dan layer 3. Jadi pertanyaannya adalah ciri-ciri project layer 2 atau layer 3 yang punya big potential seperti apa? Misalnya mungkin kalau secara kuantitatif mungkin kayak market cap-nya atau mungkin secara founder-nya seperti apa? Oke. Mungkin itu pertanyaan. Thank you. Sebelum kita masuk ke jawaban pertanyaan kamu, ini kan kamu harus belajar sebagai investor atau pelaku pasar tuh mikirnya first principle nih, ya kan? Kenapa kamu spesifik harus layer 2, layer 3? Itu dulu pertanyaan. Karena layer 1 kan juga banyak gitu. Yes. Kenapa nggak pertanyaan gimana caranya cari kripto? Kenapa layer 2 dan layer 3? Aku coba jawab. Mungkin karena lihat kan kalau layer 1 kan aku juga udah ada Bitcoin sama Ethereum. Oke. Jadi sekarang lagi mau cari yang potensial kasarnya beggarnya yang cukup tinggi lah. Mungkin mau ambil sekitar 1% 2% dari portofolio untuk dimultiply lah kayak gitu. Nah, kalau mau multiple kayaknya lebih gampang pakai strategi kita ya, trading harian ya. Coba mungkin Bro Kakak bisa kasih gambaran sedikit tipis-tipis lah buat yang di luar gimana sih cara cari posisi kan sebenarnya itu yang dia mau kan. Kalau dia mungkin ya tadi ya thought prosesnya ya kan kenapa layer 2 ya, kenapa layer 3 ya kan kayak layer 2 itu kan ya dibangun ya di atas layer 1 ya application untuk layer. Sementara kayak layer 3 itu selalu lebih spesifik ya, tergantung ya untuk apa gaming dan sebagainya. Jadi sama tadi ya thought prosesnya kenapa nggak layer 1 karena layer 2 kan sekarang udah sangat banyak ya. Hyper kompetitif. Yang bagus juga gak ada tokennya tuh. Paling base. Iya. Nanti. Terus kalau layer 3 banyak ya masalah. Banyak problem scalability-nya nggak sih? Scalability juga sama security problem juga dan kesannya kenceng doang tapi kayak lu naik sepeda kenceng jatuh gitu. Iya, tergantung ini juga ya application-nya. Jadi ya first principle. Nah, kenapa harus layer 2, layer 3? Even layer 2, layer 3 pun kalau kita lihat dari perspektif ya kita mau rotating portofolio ya harus selalu take profit. Kamu apa? Layer 2 apa? Saya coba. Layer 2 apa yang menurutmu bagus apa? Masih cari-cari sih sebenarnya, cuma ini kemarin lebih ke arah kelihatan potensial upside-nya banyak ya di layer 2, layer 3. Jadi ya, kenapa menurutmu potensialnya layer 2 sama layer 3 banyak? karena lagi altcoin ya lagi oke lah kayak gitu. Cuma aku nggak tahu sih, mungkin aku salah hipotesisnya. Ya itu makanya belajar pikir first principle kan. Kita harus tahu nih kenapa kita berpikir seperti itu gitu. Jadi jawabannya apakah kita bisa cari cuan di layer 1 bisa, layer 2 bisa, layer 3 bisa, di BCA aja bisa dapat duit. Jadi harus tahu nih kenapa gitu. Jadi jangan nanti kalau kamu beli kamu nggak tahu gitu kamu belinya kenapa. Jadi mungkin pertama kali ya coba beresin itu modul-modulnya yang tentang trading kan tuh banyak banget diajarin caranya screening, caranya lihat, caranya baca chart. Mungkin mulai dari sana gitu. Kalau udah mulai mengerti, mau lihat market cap dan lain-lain, bisa coba ngeliat setupnya Bro Kakak. Jadi pelajarin gitu. Ketika dia bikin setup, coba kamu pikir first principle. Coba kamu masuk ke dalam otaknya ya. Oke, kenapa setupnya demikian? Karena kan sebenarnya di dalam itu market intelligence bukan cuman ini. Itu bukan cuman kita, oh lu makan ikan, bukan gitu. Tapi coba pelajarin gimana caranya thought prosesnya, structure-nya seperti apa yang dilihat dari price action-nya. Paham nggak? Paham. Oke. Jadi coba mungkin PR-nya itu
pelajari dulu ya bro ya. Banyak ya cara screening altcoin di situ ya, lengkap ya. Wah, lengkap banget ya. Kalau kita ngomong ya di modulnya Aceh ya bisa seminggu kan kelar ya. Ya, itu cuma trading doang seminggu kali ya. Kalau sama semua mungkin sebulan kali. 2 bulan mungkin ya. Jadi coba diberesin dulu semuanya ya. Ya, oke, thank you. Oke, thank you. Nextnya. Aku nih, yap. Oke, selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Fianli. Oke. Izin dulu, apakah saya boleh nanya 4 pertanyaan? Waduh, 3 dulu deh. 40. Jangan. 3 dulu ya? 3 dulu, Oke. oke, 3 dulu. Oke. Baik. Silakan. Oke, baik. Yang pertanyaan pertama, dari yang saya dengar dari Ko Timothy dan Prof. Kaka, kan bahwa dalam 5 tahun ke depan itu, trading itu akan sangat sulit dilakukan. Nah, Betul. bagaimana dengan pendekatan kuantitatif trading? Apakah masih bertahan atau menguat dalam masa gempuran AI itu? Dan sebagai trader retail, apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi masa-masa itu? Oke. Habis itu apa lagi? Dan untuk kedua, kan yang saya pernah lihat dari story-nya Ko Timothy, itu bahwa orang pintar kan akan digantikan pekerja, akan digantikan oleh humanoid robot. Jadi apa saja solusi yang bisa dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang supaya tidak dapat digantikan oleh AI maupun humanoid robot? Oke. Terus? Dan yang ketiga, jika Prof. Kaka dan Ko Timothy balik lagi nih ke umur 19 tahun, tanpa skill dan hanya punya duit 10 juta di rekening, kira-kira skill apa saja yang dipelajari dan apa saja yang dilakukan untuk balik ke titik yang sekarang? Oke, mungkin pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama tuh gimana bisa selamat ya kalau misalnya trading itu bakal digantikan. Kan kita bilang masih 5 tahun lagi. Cuman itu nanti kayaknya Bro Kakak bakal jelasin secara detail ya di acara kita ya. Jadi buat teman-teman yang nanti, ini besok loh daftar acara. Jadi belum teman-teman yang belum jadi member ya kalian nggak bisa dengar gitu. Tapi kita akan beritakan gimana caranya. Jadi kita nggak bahas di sini, tapi di sana di acaranya kita akan bahas secara detail nanti. Bro Kakak bakal bawain materi gimana caranya lu bisa trading ya untuk sampai 5 tahun ke depan. Ketika era semuanya udah alfanya udah hilang ya kita udah kaya gitu. Jadi itu tema materinya nanti bro ya. Bakal dibawain di Aceh Summit. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, gimana caranya lu nggak digantiin dengan robot? Jadi gini, itu mungkin yang gue beli humanoid itu masih awal banget ya. Itu antara itu. Tapi gue percaya bahwa yang pertama kali deliver ke rumah tuh yang menang. Mau itu pertama dia teleoperated nggak masalah. Kenapa? Karena dia akan kumpulin data. Jadi kayaknya One X ini bisa jadi winner karena dia akan dapat data semua orang yang beli gitu. Mungkin gue salah satu orang yang pertama tuh yang beli ya. Misalkan yang lain baru latah ikut FOMO gitu kan. Cuman kenapa gue beli? Karena gue pengen lihat kapabilitas dari mekatronikanya bisa seperti apa. Tangannya tuh gue penasaran gitu untuk lihat. Dan gimana caranya supaya tidak tergantikan dengan robot dan AI ya lu punya skill yang tidak bisa digantikan oleh mereka. Cuman itu bro jawabannya. Kalau misalnya cuma tukang sapu ya kita akan buktikan bahwa nanti tukang sapunya Neo nih. Kalau tukang kameranya nggak becus, tukang gradingnya misalnya warnanya masih kayak sampah, ya kita gantiin AI nanti buat grading gitu kan. Jadi jawabannya gimana caranya lu nggak diganti nih, lu punya skill yang nggak bisa digantikan. Tapi rata-rata kalau skillnya nggak memadai ya digantikan tuh editor tuh bisa diganti nanti ya kan. Nah, ini bisa diganti nih anak-anak di belakang sini. Ntar ada teman baru lu pada semua kan, bisa sapu dia kan, bisa beliin Indomie gua ke bawah nanti. Ya, dia bisa jalan tuh. Si Pierre udah geleng-geleng katanya nggak bisa bro. Jadi kita akan ganti nanti ya buat teman-teman yang ngerasa. Soalnya ada yang bilang kita fear mongering bro waktu itu. Oh kita takut-takutin teknologi. Enggak, kenapa gue orang yang pakai ChatGPT pas zaman beta bos. 2022 ya, gue tuh udah pakai dari zaman beta. Gue udah lihat kapabilitasnya. Di saat orang nggak ada yang pakai satu negara ini. Gue mungkin 50 orang pertama tuh yang pakai ChatGPT di negara ini. Dan ini Neo mungkin gue orderan pertama, first order Indonesia itu gue. Yakin gue, karena yang lain pasti lihatnya setelah gue post gitu, baru tahu. Karena gue nggak yakin ada yang ngikutin humanoid kayak kita. Ini kayaknya banyak nih ya. Nih ya. Panik dia. Panik tuh dia. Panik. Jadi gimana bro? Kalau menurut tuh biar nggak digantiin AI gimana? Ya kalau robot kayaknya masih butuh waktu ya. Butuh waktu. Karena menurut saya ini kontrarian pikiran juga, ini kayaknya setelah adanya Neo kayaknya ini deh ya. Bakal kalau di Indo ya, kayaknya agak ribet ya. Iya. Kayak dalam artian pasti ada masalah bijakan ya dan betul. sebagainya. Dan pasti di beberapa negara dilarang ntar. Betul.
Karena ntar lu diambil pistol. Robot lu diambil ntar tiba-tiba. Enggak, lu dibekap pakai bantal ada meme. Cuman karena kadang dibekap. kadang ini ya, kadang kesel banget ya. Ini lagi hype terus kayak orang nge-scroll apa meme-nya itu terus Neo terus udah kesel yang kayak apa sih gitu kan. Jadi kita akan pesen Benar. ya. Kita taruh di sini di reception nanti kita taruh ya. Yes. Oke, itu untuk sama yang pertanyaan terakhir. Kalau punya 10 juta, lu kalau 10 juta ngapain? Dia mah trading dia. Kayak trading lah. Dia- Apalagi 10 juta. 10 juta Oh ya 10 juta trading. trading ya. Kalau punya Trading 10 juta trading, dijadiin 100 juta habis itu terserah lu mau ngapain. Oke? Yes. Semoga terjawab ya. Next ya. Pertanyaan next. Oke, ini berapa nih jam? Iya, waktunya maghrib. Iya. Iya. Bro kakak maghrib dulu, Iya, gua maghrib lanjutin. dulu ini kayaknya. Dia maghrib yang dulu. Gua Tanya lanjutin. nggak jelas semua nih kayak. Ayo. Oke, sore ke tim dan Mas Prof. Ya. Aku nanya nih ya, baguskah kalau misalkan kita pendapatan dana itu 50-50 antara sport and futures? Nah di sini nih maksudnya bukan untuk defense trading, tapi untuk pengen nerapin aja daily trades-nya supaya BTC Sport-nya nambah gitu loh, seperti ini. Ya, Thank you ya. jawabannya enggak. Ya kenapa? Ada kali 50% itu besar. Kamu belum jago dan belum tentu bisa dapat return yang signifikan dengan risk adjusted return yang bagus. Jawabannya 70% Bitcoin, 20% kamu hold di cash, USDT, 10% baru kamu trading. Oke. Oke, Thank you. ada pertanyaan lagi atau cuman itu pertanyaannya? Ada lagi. Ya, boleh. Nah ini kalau misalkan begitu, waktu terbaik untuk sell dan rebuy-nya itu gimana tuh di spot? Waktu sell apa? BTC. Gua nggak Waktu pernah yang jual terbaik Bitcoin. untuk kita. Oke, berarti kita Gua nggak pernah jual akumulasikan karena gue terus ya. percaya Bitcoin akan jadi sistem moneter yang baru. Gua nggak jual Bitcoin gua. Gue Bitcoin bukan buat di trade terus kayak Oke. gua jual nggak. Gue punya posisi cash yang nyaman buat hidup. Gue punya posisi yang udah oke. Bitcoin gue ini untuk sampai tua. Oke. Oke, Thank you banyak nih. mantap. Tadi bisa diulang nggak Coach? Apa persentase yang ada dia antara 70, cash 20, berapa 10. persen lalu Bitcoin Oke, 70, 20 721 ya. cash 10. Ya. cashnya kita pakai 20 ya berarti ya? Ya, betul. Oke. Thank you ya, Pak Tim ya. Oke, Sehat-sehat selalu. mantap. Nextnya, ini penanya terakhir nih ya. Oke, gas. Halo, Iya, halo. Coba ngomong kerasan suaranya. halo, selamat sore Bro Tim Ya. dan Prof Kakak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya telah mengizinkan saya bisa bertanya di sesi kali ini, Bro Tim. Iya, Nama saya Friendly Kawan, saya asal Medan. iya. Saya sekarang bekerja di Korea Selatan di luar negeri dengan Iya. Dari Korea nih, makanya mati nih teleponnya apa gimana? Disconnect nih dari Korea nih ya. Halo. Ya, oke, lanjut tadi. Penghasilan berapa? Penghasilan saya rata-rata 30 juta sebulan Oke. dan saya bisa mengalokasikan dana ini sekitar 13 sampai 15 juta sebulan. Ya. Dan investasi yang saya ikuti sekarang, saya mengikuti jejak Bro Tim untuk DCA Bitcoin-nya Ya. semenjak 3 bulan yang lalu. Ya. Nah, pertanyaan saya, saran dari Prof dan Bro Tim, apakah jalur yang saya pilih ini sudah tepat atau bisa saya ubah? Tolong bimbingannya Bro dan Oke. Bro Tim. Lu punya uang 30 juta bisa diinvestasiin 13 juta ya kan? Gampang kalau gue jadi 10 juta taruh Bitcoin, 3 juta gue taruh di money market fund. Lu cari aja money market fund. Kalau di Korea apa? Bitcoin pakai apa? Kalau di Korea saya pakai kurang- Abit. Saya kurang ikuti update marketnya di sini. Oke, ya udah beli di Indonesia aja kalau gitu. Uangnya kan bisa ke Indonesia kan? Kamu beli ini aja money market fund yang USD. Oke. Jadi 3%, Yang kedua, 3 juta itu kamu jadiin cash, 10 jutanya di DCA Bitcoin. Oke, baik. Oke? Terjawab? Ada pertanyaan kedua. Oke, boleh. Tanya lagi.
kita melihat potensi otomatisasi tentang robotika saat ini. Ya, Bagaimana pandangan Bro Tim tentang perubahan peralihan dari pekerja fisik ke humanoid? Bagaimana ini bisa diubah? Maksud saya, ya. dalam time frame berapa lama ini bisa diubah dalam dunia konstruksi? Oke. Dalam dunia konstruksi ya. Kalau konstruksi itu masih akan agak jauh ya, karena kalau sekarang udah ada yang masang-masangin ubin, tapi itu formatnya bukan humanoid. Jadi kalau lu tanya apakah akan diganti dalam waktu dekat, enggak ya. Tapi semua perusahaan paling besar di dunia, perusahaan yang paling dorong humanoid itu Nvidia ya. Jensen Huang kemarin baru meeting di Korea, dia bahas perkembangan GPU di sana dan humanoid seperti apa. Dan Tesla kan juga perusahaan yang ibaratnya multi billion dollar ya. Kayaknya perusahaan ini lagi lomba semua untuk menang siapa yang akan menangin humanoid. Karena humanoid akan jadi produk nomor satu umat manusia. Kenapa? HP ini kan 17 juta ya. 17-18 juta itu bisa didistribusin berapa? Mungkin mentok-mentok 1 miliar manusia. Tapi humanoid itu bisa market cap-nya mungkin sampai 10 miliar bentuknya humanoid. Ya. Untuk gantiin semua manusia dengan harga 20.000 ya lu hitung sendiri economic value-nya. Triliun dolar pertama orang mungkin lahirnya dari industri humanoid menurut gua. Yes. Karena humanoid itu ketika udah jadi bagus banget ya, dia bisa bikin humanoid lainnya sendiri. Itu. Jadi economic value-nya itu akan luar biasa dan super gila. Dan ntar akan jadi murah. Lo kalau pikir Neo yang gue beli itu ibarat HP itu masih Motorola yang $3.400 tuh yang gede itu kayak balok. Bisa pukul orang sampai mati. Nah, itu masih Motorola. Nanti ke depannya iPhone-nya itu akan luar biasa, tapi implementasinya kapan 10 tahun lagi. Tapi di saat itu nyampe ya digantiin semua pekerjaan. Karena liftnya yang Neo aja bisa ngangkat 3 kali beratnya. Neo tuh bisa ngangkat 3 kali berat badannya, itu luar biasa gitu. Jadi ya kita lihat nanti ke depannya akan seperti apa ya. Jadi semoga terjawab ya. Yes. Yes, thank you Bro Tim dan Bro Feka. Oke. Nah itu aja untuk penelpon kita hari ini. Penelponnya Yes. habis dulu. Jadi kita akan bahas di dalam. Jadi di dalam itu selama seminggu terakhir dari show yang kemarin terakhir live stream kita, ada apa aja sih yang Oke. kita call secara harian ya. Ya. Dan member-member yang di sini silakan chat lagi apakah itu benar atau enggak. Jadi ya pertama ya koreksi Bitcoin ya sebelum FOMC ya kita sampaikan ke dalam ke teman-teman dan juga ya daily trade Ya. yang kita bikin juga call ya kita masukkan di dalam sini juga itu adalah tahu ya kita bahas juga ya. Ya. Jadi tahu ya kita kasih entry di 404 ya TP pertama di 450 dan dia hit TP pertama. Kemudian ada turtle ya ini juga ya hit TP pertama ya agak naik dikit karena minggu ini banyak altcoin yang nggak swing tinggi juga ya. Recall ya ini hampir TP2 ya dia di TP1 TP1-nya untuk hit dan recall sempat ya top gainer ketika semua merah ya dia top gainer nomor 2 ya. Yang mana ya cukup naik waktu itu market ya lagi merah. Terus ini tadi ya yang ada yang nanyain gimana River masih running ya trade-nya. Masih belum close juga masih jalan ya. Ini tadi yang tahu. Terus ya ini yang posisi ya ini Melania juga udah TP1 ya masih running ya. Terus kemudian ya ini yang kita ngomong ya yang jelly Ya, kayak betul. kena stop loss 6% cuman Habis itu terbang luar. habis itu terbang ya. Ini kan kadang emang trading ya. Ya. Trading kita kasih invalidasi di bawah kena wick down. Jepret terus Jadi terbang. invalidasi tapi sebenarnya terbang. Tapi Terbang. Ada yang tetap ngambil salah. spot, tapi ya, Ya, tetap salah tetap ya. salah tapi. Cuman tetap ada yang ngambil spot ya, teman ya namanya trading. Hari ini ya ada kite ya, ini naik ya. Tadi TP1 hampir TP2 ya. Kita share di 0,17 di 0,2 ya. Jadi teman-teman yang ikut daily trade setiap kali TP1 yaitu antara kamu take profit atau at least kamu Betul. melakukan yang namanya stop loss ya, dirubah ke area entry-nya. Sambil kemarin kita juga bahas juga nih ya, waktu lagi live trade. Jadi semalam saya nganalisa 3 koin ya. Salah satunya Kite ya, saya call dari 0,15 ya waktu live. Sambil ada Cerebro ya. Cerebro kemarin kita bikin call beli di 0,035 dan sekarang Cerebro udah di ada 0,047 ya. Jadi
kita selalu ada ya sesi live trading ya. Kemarin udah naik 40% ya, Cerebro di dalam ya, at least sekali 2 kali ya dalam 1 minggu itu selalu kita memang selalu live trade ya, live untuk member. Dan yang paling penting ya, keadaan ini kan kita jaga risikonya ya. Ya, Ini betul. bumpy ini saya udah ngomong bahkan semenjak 4 hari yang lalu ya. Ini yesterday juga sama ya, karena ini banyak posisi terlikuidasi, penting stay ya, trade dengan wajar ya. Ini bahkan saya udah ngomong Bitcoin koreksi ya, protect capital is key itu sejak 2-3 hari yang lalu ya. Kita ngomong take profit kunci ketika market choppy dan memang kita nggak dapet swing move yang tinggi. Saya kemarin juga jelasin banyak ya tentang ya trading system yang kita bikin ya, kenapa thought prosesnya kita ngambil posisi-posisi itu. Ini untuk yang minggu ini ya, memang nggak ada swing move yang gede ya. Kalau kita compare minggu yang lalu Edge USDT naik 250% ya, F itu naik 170% ya, kemudian Light 80%, terus kemudian EVA yaitu juga naik 300%. Karena memang ada hari di mana saya ini udah feeling, maksudnya ada minggu di mana saya tahu ini nggak gede ya swing move-nya. Tapi Ya. ada minggu di mana saya tahu ini bakal gede swing move-nya. Dan ya altcoin relatif nggak kemana-mana ya, big caps, dampi-dampi, terus juga yang alpha, new listed dan lain sebagainya, naiknya swing move-nya nggak terlalu gede, nggak sampai ratusan persen. Cuman kita masih bisa oke ya di 20-30%, dan 40%, tapi ya take profit kunci. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, besok itu pendaftarannya dibuka, Aceh Summit itu bakal Yes. rame ribuan ya. Nanti kalian akan ada ribuan datang sana. Ya, Untuk datang yang dong, udah ya. member, Datang dong semuanya ya. iya gratis ya. Jadi kita akan ada kode terakhir ya, buat yang minta, buat 30 orang terakhir namanya last call ya. Ini potongan terbesar ya, 5,1 juta. Coba Yes. dibuka website-nya bro, dikasih tahu cara taruh kodenya. Oke. Jadi di bawah tuh kalian scroll, nanti di situ masukin kode promo last call. Ini akan ditunjukin sama Bro Kakak caranya. Yes. Dan itu hanya untuk 30 orang ya sampai malam ini. Yes. Dan habis itu sudah nggak ada lagi. Ya. Dan tanggal 1 Aceh harganya naik. Jadi makin lama lu skeptis, makin lu nggak Benar. bisa menikmati profit yang ada di dalam. Makin lama lu skeptis, lu nggak bisa ngumpul di acara juga. Benar. Dan Jadi, kita last nggak call peduli. ya, Ya. kodenya ya, last call kayak di bagian bawah buat Ya. dapetin akses dan nanti klik teman-teman akan dapat potongan harganya. Oh ya, promonya juga ini kita dapat ini ya, dapat ternak uang gratis ya. Yes, Itu nah. situ juga ada ratusan modulnya. Ya ini ya, kita ngomong dapat ternak uang tentang personal finance ya. Jadi beli satu gratis satu ya. Iya, jadi lu kayak ibaratnya buy one get one ya. Yes. Dan ini juga buat yang tanya tadi mau di mana, ini kita pakai beneran ya. Kalau misalnya bahannya lu silakan lihat sendiri di sini ya. Ya. Jadi ini beneran kita pakai dan emang gue sih bakal pakai gitu ya. Ya. Dan ini makai juga ya. Yes. Ini buat gantiin karena gue bilangnya endorse terus, kita tiap kali ada air minum sini. Yowes gitu. Endorse Mark Aceh sekarang Ya, ya. sekarang kita endorse Mak Aceh ya, biar kalian teman-teman kita bisa lihat ya mana sama komunitas yang sama ya. Itu bajunya silahkan kalian pre-order, di bawah itu ada, di itu tuh di bawah ya. Ntar kalian cek ya, di deskripsinya nanti ada. Oke. Jadi itu aja bro ya untuk Yes. margin call kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.